perwakilan dari kelompok kami ingin melakukan kunjungan wawancara kepada usaha atau bisnis di toko oleh-oleh atau kelompok ini. Sebelumnya kami juga di tingkat seperti yang Bapak ketahui, ini adalah untuk melakukan sebuah kunjungan wawancara guna memenuhi kebutuhan mata kuliah rencana bisnis. Yang dimana mata kuliah rencana bisnis ini kami ditugaskan melakukan sebuah wawancara dengan fakultas sektor perdagangan umum. Yang dimana setelah kami mencari, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan kunjungan di toko kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sih sebuah bisnis berdiri, apa tantangan dalam bisnis berdiri, dan bagaimana Bapak atau Ibu Rofi tadi sendiri itu mengatasi tantangan tersebut. Kami berharap juga Bapak atau Ibu berkenan untuk bercerita mengenai hal-hal yang telah saya sebutkan. Dan berharap dengan cerita Bapak tersebut dapat memberikan kami wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana selanjutnya. Terima kasih Pak waktu. Saya selalu tahu sibuk gitu ya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan Bapak dengan kami, yang dimana pertemuan pada pagi hari ini sangat berharga bagi kami, dan kami berharap dapat membuatnya menjadi pengalaman yang berharga bagi kami sendiri maupun Bapak pribadi. Dengan saya melihat daftar pertanyaan Bapak, pertama, bagaimana sih deskripsi singkat atau visi misi atau tujuan Bapak mengenai hal tersebut? Pertama, kita kebetulan ini kan tempat sendiri, awalnya nonton bisa, terus kenapa terinspirasi membuat oleh karena apa wisata oleh kali ini nanti kalau destinasi apa apa industri kan masih banyak orang luar di sini. Suatu saat mereka pergi kalau masih banyak lah yang memang di satu sisi bukan wisata, jadi agak berat ya, karena si karyawan ini mudiknya musiman. Ya kalau wisata itu pendatangan pasti transaksi oleh-olehnya datang tiap hari, ada yang baru pasti langsung. Kemudian di 2019 kan kita tahu ada apa, COVID ini sudah mau bangkrut nih 2019, karena kan hampir semua sektor kena COVID. 2019 akhir kita berpikir lagi kalau kasihan dengan produk-produk UMKM ini udah pada masuk. Kalau tiba-tiba di total mereka juga kasihan. Satu sisi kami tadi selain bertujuan sendiri, tujuan pendatang ya, kalau saya juga satu sisi ingin kayak promosi, karena biasanya oleh-oleh itu identik produk UMKM yang dilakukan ya kan, sekarang itu ada kayak kalau mau nyari ke lokasinya cukup jauh kan, orang luar kota kalau mau nyari kan sulit, kan udah pasti lokasi tempat yang besar ini orang mau bilang. Nah, dengan COVID itu kalau saya tutup, saya pertimbangkan juga kasih pegawai. Makanya kita berpikir untuk caranya. Akhirnya kami putuskan usaha baru kerjasama dengan ini untuk nge-backup, karena saat itu kan oleh-oleh tidak ada yang bepergian kan, kebutuhan pokok ada lumayan naik ya. Memang visi kami adalah membantu memasarkan produk. Jadi dari asal itu Bapak juga Bapak komunikasi bisnis. Kalau boleh tahu Pak, target pasar dari ini
target pasarnya tadi kalau karena saat ini Karawang belum menjadi pusat wisata, sebenarnya harapan kami ke depan Karawang objek wisatanya bisa berkembang, nah, bisa ya banyak pendatang lah. Kita secara tahu Karawang bakal perjuangan pakaiannya dari Karawang Pulau Karawang itu kota dari kita tahu film apa ada wisata apa di Pulau ya Silagung juga merupakan wisata tua terus kemudian juga kita punya masalah apa yang wisata kita di eksplor aja. Strategi pemasaran Bapak terpakai hingga saat ini. Kita marketingnya mengoptimalkan media sosial berfollower ya, jadi Instagram, kemudian atau juga kalau dulu Facebook, tapi kalau sekarang lebih buat konten dan kontennya tidak hanya bersifat produk, tapi juga edukasi Pak. Apa penting untuk oleh Hari ini sekarang banyak yang koordinasi mengelola akan kesertaan seperti itu. Kalau stok kita memang ini kan ada dua jenis produk ya yang kita beli, ada dua yang bersifat kita kalau pengelolaan stok disesuaikan dengan jumlah apa itu tingkat penjualan produk. Kalau yang di tapi kalau yang ya air tahan supaya kalau dia bayarnya lama kita akan kalau dia Kalau untuk memastikan kualitas produk yang akan kita kualitas produk pertama kita kalau secara apa ya regulasi ya produk kualitas pertama kan ada halal ya halal PRT kita pastikan juga masih biasanya kalau produk sudah ya tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada yang baru ada di ini. Kalau produk yang terlaris akan Pak, kalau ini Pak yang Biasanya kalau di Ramadan Lebaran yang paling sering tapi biasanya saya sudah beberapa kali program tahun ini masih banyak bisa habis. Nah, sekarang kalau ke pabrik itu ya program-program lain yang penting sih seperti ya terus biji ya. kalau apa untuk menentukan harga sendiri Untuk harga kita boleh dicek dengan toko online. Makanya kalau ini Anda beli pabriknya kita nggak bikin harganya sama dengan di pabrik karena kita beli ke pabrik itu bukan beli retail biasa buat. Jadi mau udah ada margin di situ dan kita nggak jadi harganya sama kalau di sana 35 di situ. Jadi kita memang ambil marginnya tidak terlalu tinggi karena tadi prinsip kita adalah membantu UMKM baik juga mereka juga bisa konsolidasi. kalau berapa ya Mengelola itu saya itu kampus apa di mana kalau untuk strategi untuk menjaga kebersihan di dalam pengelolaan kita setiap hari 2 kali sehari banyak ya seperti supaya produk juga kalau kan tiap produk pasti ada aja yang kurang gitu ya Pak. Ini gimana sih? Apakah ada kebijakan pengembalian atau pergantian produk yang sudah dimasukkan Pak? biasanya kita jadi bayarnya kalau misalnya memang tidak Jadi yang kita menjawab di atas ini kepauan dan polisi. Oh, misalnya udah sih pegang cuma karena ini saya baru ngobrol dan udah saya serahkan sama guru. ini tehnya anak Pak atau Ya, kerja. Kalau anak saya dia bantu di medsos, dia sering dari sini dia sampai
kerjanya online, baik kalau masih buat ya. Bagaimana sih Pak Bapak memilih karyawan yang berkualitas untuk membantu Bapak? Nah, untuk karyawan kita harus kita biasa kalau kita udah booming bukan yang pertama, yang kedua kali kan kita besok kalau ada pelanggaran seleksi juga ada tesnya, bahkan kita sebut tidak mengukur tingkat kalau kita tidak asal terima. Apakah ada salah satu orang Tentunya teman ini kita lengkap ya, bukan hanya kawan-kawan kita ada makanan kami kaos dan lain-lain. Nah mungkin rencana ke depan mulai pengembangan pertama kita ini sekarang kan punya orang ini jadi ada di depan akan bikin dari orang kaos kalau karena normal banget gitu ya kita mau bikin kaos khas Kerawang kaos juga batik jadi orang datang di situ Kalau boleh tahu Pak, awal bangun usaha itu modalnya berapa bisa dikenakan tempatnya jadi terus yang agak besar waktu itu adalah penyewaan untuk yang kehitung mah waktu habis kopi itu dengan TNI itu adalah kalau yang kalau sekarang udah sangat normal yang kebutuhan saya sambil kita kan biasa sebagai tidak ada tapi cara Bapak kalau stok kalau yang paling karena ini makanan paling besar adalah supaya kita mungkin minimalisasi itu jadi melakukan cek stok kalau misalnya kalau bukan kalau dia apa biar apa kadang ada gimana baru agak semangat untuk memastikan usaha ini itu berjalan sesuai dengan keinginan Bapak. nanti paling ya kalau memang namanya usaha itu tidak meleset adalah dari segi alhamdulillah kalau kami ini alhamdulillah bukan hanya mengandalkan itu bisa membantu kita ketika kalau kantor kan gitu. Oh, berarti apakah langkah-langkah yang akan Anda ambil jika ada yang tidak berjalan sesuai dengan Kita evaluasi apa sebaiknya kita lakukan perbaikan.